penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lah penghibur. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati padamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah kami. Kor, ku buka hati Allah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Kor, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah kami. Kor, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah kami. 311 doa. Kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Kor, doa tenangkan jiwa. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Ayat 2. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersyukur, mohon bimbingan dalam hidupku. Kor, doa membuka, membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Kita bangkit berdiri. Doa tentramkan jiwaku. Doa
mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa, mengandalkan kekuatan, kepandaian, kekayaan dan lain-lain. Kami tidak mampu menghadapi pergumulan di lautan dunia yang penuh dengan badai dan gelombang ini Tuhan. Kami pasti tenggelam tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami merendahkan diri serendah-rendahnya pada malam yang berbahagia ini untuk bertelut di bawah kaki-Mu. Kami hanya ingin berdoa, menyembah kepadamu, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup meneduhkan lautan yang bergelora Tuhan. Engkau sanggup memberi ketenangan, kedamaian kepada kami. Engkau sanggup memberi pertolongan, Engkau sanggup memberi segala-galanya. Sampai kami berada di pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami menjadi doa yang berkenan kepadamu, yang didorong oleh firman dan urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya lebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu yang bisa mendorong, menggairahkan kami, bisa berdoa, menyerah sepenuh hanya kepadamu Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba bisa menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu Tuhan, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Asap dupa harum sampai di hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah kami, Engkau mengulurkan tangan ajaib-Mu kepada kami. Mujizat-mujizat terjadi, doa dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Beri kesegaran oleh Roh Kudus kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 itu adalah tulah pertama yang jatuh pada Mesir, yaitu air menjadi darah. Tulah pertama itulah air menjadi darah. Tulah pertama yang jatuh ke Mesir itulah air menjadi darah atau hukuman pertama. Ya. Air menjadi darah. Air itu gambaran Roh Kudus. Air sama dengan Roh Kudus, ya. Secara positif ini air adalah Roh Kudus, air kehidupan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, ini kita belajar pekerjaan Roh Kudus, ya. Pekerjaan Roh Kudus atau aktivitas Roh Kudus. Yang pertama Yohanes 16 ayat yang ke-8, ya. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu ayat 7, Roh Kudus penghibur, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang pertama yaitu menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa, ya. Supaya apa? Supaya manusia sadar akan dosa, menginsafkan manusia akan dosa, supaya manusia sadar akan dosa. Sadar, kalau bukan Roh Kudus tidak sadar, malah merasa tidak salah terus. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita bisa sadar akan dosa, kemudian bisa menyesal akan dosa-dosa, kemudian bisa mengaku dosa-dosa. Mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sama, horizontal,
salib, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Nah itu pekerjaan Roh Kudus, membuat manusia berdosa bisa bertobat, itu Roh Kudus. Kalau daging nggak bisa. Roh Kudus membuat manusia berdosa bisa bertobat, bisa nyesel, ya bisa sadar, nyesal, ngaku, diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Nah, kalau tetap mempertahankan dosa, ya, nah, itu namanya menghujat Roh Kudus, melawan pekerjaan Roh Kudus. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Jadi orang tidak mau ngaku dosa itu sudah salah, dia tidak mau ngaku, dia pertahankan dosa, ya, dia pertahankan malah enjoy dalam dosa. Nah itu sudah menghujat Roh Kudus, dia melawan pekerjaan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Gitu saja. Nah ini pekerjaan Roh Kudus yang pertama, menginsaf supaya kita bisa bertobat dan selamat, ya. Boleh ditambah bertobat dan selamat. Tapi kalau pertahankan dosa, menghujat Roh Kudus, ya tidak selamat, saudara, binasa. Menghujat Roh Kudus itu binasa, saudara. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ini di dalam Efesus 4 ayat 7, Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah ini saja. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia atau karunia Roh Kudus menurut ukuran pemberian Kristus yang diurapi. Jadi Roh Kudus memberikan karunia-karunia Roh Kudus, nah, saja, memberikan karunia Roh Kudus kepada kita yang menentukan jabatan-jabatan pelayanan. Ayat 11. Kalau ada karunia main gitar, nanti diangkat jadi pemain musik. Nah, begitu. Karunia menimbang roh, diangkat jadi gembala oleh Tuhan. Begitu seterusnya. Ya, karunia apa saja, macam-macam. Jadi ini Roh Kudus memberikan karunia-karunia Roh Kudus yang menentukan jabatan pelayanan. Nah, jabatan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, menentukan karunia jabatan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Atau jadi Roh Kudus, kegunaan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Roh Kudus hujan akhir. Tadi Roh Kudus hujan awal selamat, bertobat selamat. Roh Kudus hujan menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ada yang melawan. Ya, saudara. Jadi kalau melawan pekerjaan Roh Kudus atau menghujat, lawan katanya, memecah belah tubuh Kristus. Nah, itu menghujat. Tadi menyadarkan dosa, menyesal, mengaku, bertobat, selamat, itu Roh Kudus. Kalau melawan, tetap bertahan dosa, malah salahkan orang lain dan lain-lain. Nah, ini menghujat Roh Kudus. Melawan pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus ini menyatukan tubuh Kristus. Dia memberi karunia, kemudian menentukan jabatan, karunia jabatan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna, persekutuan tubuh Kristus sempurna. Jadi Roh Kudus menyatukan tubuh Kristus. Nah, kalau sampai orang memecah belah tubuh Kristus, itu menghujat Roh Kudus. Prakteknya apa? Memecah belah tubuh Kristus. Nah, pertama 1 Korintus 5:11 itu. Nah, ini sama juga. Ada dosa-dosa, 6 dosa ini yang dipertahankan pasti pecah belah. Tidak bisa. Tetapi yang kutulis kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman, saudara ini ya, adalah orang cabul, satu. Nah, cabul, dosa kawin mengawinkan, itu makan minum, kawin mengawinkan. Kikir, 2, penyembah berhala, 3, pemfitnah, 4, pemabuk. Nah ini makan minum, mabuk. Atau penipu, 6, pendusta. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama, tidak bisa fellowship, tidak bisa menyatu dalam tubuh Kristus. Ya, menyatunya seperti orang dunia. Orang dunia itu nampaknya hebat. Ya, kita sehidup semati sampai di liang kubur, sehidup semati. Nah, sesudah itu tidak tahu kemana. Ya, nah, kalau kita kesatuan tubuh Kristus selama-lamanya. Nah, jadi ini 6 dosa. Nah, ini memecah belah. Kalau pertahankan 6 dosa yang mendarah daging, nah ini memecah belah tubuh Kristus. Pendusta itu memecah belah, pemfitnah memecah belah, pemabuk itu memecah belah. Saja
cabul, itu memecah belah semua. Nah, semoga kita. Kemudian kedua, termasuk iri hati, perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4. Nah, itu golongan-golongan pecah belah juga. Ini hati-hati ya. Jadi 6 dosa, kalau pertahankan 6 dosa yang mendarah daging, ini memecah belah. Menghujat Roh Kudus. Memecah belah. Itu menghujat Roh Kudus. Nah, karena kamu masih manusia dunia atau manusia daging, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, manusia daging, kamu hidup secara daging? Karena jika seorang, kalau sudah iri, perselisihan, pasti ada, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani, manusia daging. Nah, ini juga iri hati dan perselisihan. Hati-hati. Iri hati dan perselisihan. Itu juga memecah belah tubuh Kristus. Ini menghujat Roh Kudus. Orang iri hati, orang berselisih, terus bertengkar, berselisih, bertengkar. Itu juga memecah belah tubuh Kristus. Mulai dalam nikah loh ya. Tubuh Kristus mulai dalam nikah loh ya. Itu hati-hati. Dalam penggembalaan, hati-hati. Antar penggembalaan, hati-hati. Antar hamba Tuhan, hati-hati. Jangan selisih, tengkar, terus iri hati. Itu memecah belah. Menghujat Roh Kudus. Satu lagi, Roma 16:17, mengajarkan ajaran lain. Itu juga. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Nah, ini saja pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah ini, kalau mengajarkan ajaran lain daripada yang sudah kita terima. Mengajarkan ajaran lain dari yang sudah kita terima, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Nah ini hati-hati. Rasul Paulus sampai berani, malaikat pun terkutuk dia. Memecah belah ajaran lain. Memecah belah. Ini mengajarkan ajaran lain daripada yang kita terima. Ajaran yang benar, yang sudah menjadi pengalaman hidup, itu juga memecah belah, menghujat Roh Kudus. Jadi dua ini pekerjaan Roh Kudus, hati-hati. Ada yang melawan, tidak mau selamat, tidak mau bertobat, pertahankan dosa, menyalahkan orang lain. Nah ini bahaya. Itu menghujat Roh Kudus, tidak selamat. Yang kedua, Roh Kudus menyatukan tubuh Kristus. Ada yang memecah belah dengan 3 cara. Ada yang mempertahankan 6 dosa yang mendarah daging, khusus ini memecah belah tubuh Kristus. Kemudian ada yang iri hati, berselisih terus, bertengkar terus. Ini juga yang ketiga, yaitu mengajarkan ajaran lain. Hindarilah, bukan musuhin. Hindari itu jangan berfilosofi. Hindari kalau ada ajaran lain, hindarilah, bukan musuhilah. Hindarilah, tidak berfilosofi. Itu, hindarilah. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jika melawan pekerjaan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, maka air menjadi darah. Ini penghukuman datang. Jika kita melawan pekerjaan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, air tadi, maka air menjadi darah, menjadi hukuman. Air menjadi darah. Air menjadi darah. Artinya, orang yang hidup dalam dosa itu, enjoy dalam dosa tadi, orang yang mengajarkan ajaran lain, bertahan pada ajaran itu sengsara. Air menjadi darah itu sengsara, penderitaan, pahit getir, semua jadi darah. Mau minum jadi darah, mau ini jadi darah, mau nyuci di Sungai Nil jadi darah. Wah sudah sengsara, menderita, sengsara dan penderitaan. Itu saja, sengsara dan penderitaan sampai mati rohani, kematian rohani. Sampai mati rohani, sampai kematian kedua. Itulah neraka selama-lamanya. Nah inilah menghujat Roh Kudus, sengsara betul. Air bagaikan air jadi darah itu, wah sengsara, penderitaan, tidak puas, haus, tidak puas, macam-macam, sampai mati rohani. Sudah tidak ada gairah lagi dalam perkara rohani, nggak ada lagi gairah dalam perkara rohani, merosot sudah, non-aktif semua sampai binasa selamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, supaya malam ini
supaya air tidak menjadi darah, penghukuman, kita bicara penghukuman ya. Dulu di Mesir juga dihukum. Maka kita berdoa malam ini supaya air menjadi anggur. Jangan air menjadi darah melawan Roh Kudus, tapi mari kita berdoa bersama-sama supaya air menjadi anggur, mujizat. Air menjadi anggur. Daripada air jadi darah, ya ayo berdoa. Tuhan, jangan air jadi darah Tuhan. Oh, nanti air mata darah betul-betul. Susah, ya. Penderitaan, mati rohani, tidak bergairah lagi dalam rohani, enjoy dalam dosa, puncaknya dosa, semua sampai binasa, selamat. Lebih baik kita berdoa, air menjadi anggur malam ini. Ada prosesnya, ya, ada syaratnya, air menjadi anggur. Ya. Yohanes pasal 2 itu, peristiwa di Kana, ada pesta nikah, masih pesta berlangsung, sudah kekurangan anggur, bahkan mau kehabisan anggur. Nah inilah nikah di dunia, mengandalkan kebahagiaan di dunia ini. Mungkin mengandalkan kekayaan, mengandalkan apa saja. Ya itulah, sama ibaratnya masih berpesta, masih suara pesta, sudah tidak ada lagi anggurnya. Apalagi sudah bertahun-tahun, sudah tidak tahu. Ya jadi air jadi darah itu. Ayo hati-hati ya, dalam nikah hati-hati. Kita berdoa juga untuk nikah-nikah kita semua supaya air jadi anggur ya. Baik, syaratnya pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu semua. Syaratnya supaya air jadi anggur. Syaratnya pertama, saudara, hati lembut, harus melembut. Hati lembut, lidah lembut. Saudara, hati lembut, lidah lembut, melembut. Yaitu ngaku dosa. Itu syarat pertama. Selesaikan dosa. Selama ada dosa ya darah. Kalau tidak ada dosa anggur. Melembut lebih dulu. Pertama melembut. Jadi pohon apa saja kalau sudah rantingnya melembut, itu sudah ada buah. Sudah ada buah. Ya, rantingnya harus melembut. Jadi kita hati melembut dulu, lidah melembut dulu, jangan keras-keras, jangan tuding-tuding orang. Ayo ngaku dosa. Mengaku dosa. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu kunci pertama. Nah, ini saja. Jadi kalau sudah ngaku dosa, air tidak akan jadi darah lagi. Tidak akan jadi darah lagi. Itu satu. Kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Saja. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur. Nah, baru kurang sudah habis. Khawatir. Kekhawatiran berarti. Nah, ayo. Diubahkan, tidak ada kekhawatiran, tapi penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Jangan khawatir, nanti kalau, janganlah. Pasti, nah itu. Nah, biasanya khawatir itu kalau untuk perkara rohani. Ya, perkara jasmani tidak seberapa, perkara rohani. Nanti kalau aku ke gereja, besok bagaimana? Nanti kalau aku ini, tokonya bagaimana? Kalau nanti ini, macam-macam. Pasti. Nah, itu. Penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tapi yang ada penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Kemudian ketiga, ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Sabar dulu. Sabar dalam penderitaan. Nah, kalau masih waktunya menderita ya mengucap syukur. Sabar dalam penderitaan sama dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Apa saja, menderita apa saja, masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Makanya kita bisa mengucap syukur. Kita menderita apa saja. Nah, coba ukur dengan orang lain, lebih menderita mereka. Nah, malah di luar Yesus lebih menderita. Jadi kita masih bisa, enggak seperti dia, masih bisa mengucap syukur. Sabar dalam penderitaan, tidak bersungut, mengucap syukur. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, koreksi.
Kalau belum ada pertolongan, belum ada anggur, ayo koreksi diri, banyak koreksi diri. Supaya anggur itu bisa datang mengalir. Kemudian satu lagi, ayat 5. Sini syarat, melembut dulu, bisa berbuah sudah kalau melembut. Hati lembut, lidah lembut, mengaku dosa, itu sudah ada buah anggur. Lanjut diperas ini. Ada tidak kekhawatiran, menyerah, kemudian sabar dalam penderitaan, mengucap syukur, itu pemerasan semua. Sabar dalam penderitaan, ya, mengucap syukur, sabar menunggu waktu Tuhan, banyak koreksi diri. Kemudian ayat 5, saudara, ayat 5, tetapi Yesus berkata pada Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Suruh isi tempayan ayat 6, isi tempayan ayat 7 ya. Isilah tempayan penuh dengan air. Loh, yang dibutuhkan anggur, yang dibutuhkan air anggur, suruh isi air. Ya, tinggal ujian ketaatan itu. Seperti tadi itu. Semua ulurkan tangan coba. Menghadapi laut Kolsom coba ujian ketaatan. Semua itu kalau manusia bilang tidak semudah membalik telapak tangan. Betul ya? Wah, tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau Tuhan lebih mudah dari membalik telapak tangan. Biar laut Kolsom lebih mudah bagi Tuhan membalik telapak tangan cuma mau membelah laut. Iya kan? Nah, itu cuma ujian dulu ketaatan. Ulur tangan dulu. Enggak usah bikin perahu ini ulur tangan. Kan enak. Kenapa kita cari yang sulit-sulit? Tuhan bilang coba ulurkan tangan, ulur. Malam ini taat dengan sampai daging tak bersuara. Isi air, isi aja, nggak usah komentar. Loh nanti gimana ya? Nggak usah isi air. Cedok, ya selanjutnya itu. Cedok, bawa ke pemimpin pesta. Ayat 9, suruh kecap. Oh bayangkan. Nah inilah namanya taat sampai daging tidak bersuara lagi. Cedok, bawa. Ini Pak, coba dirasa Pak. Anggur. Sudah jadi anggur. Air jadi anggur. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Roh Kudus dicurahkan di tengah. Ayo malam ini supaya air tidak jadi darah, maka air harus jadi anggur. Pilih salah satu. Kalau mau air anggur, jadi anggur lembut. Jangan salahkan orang, jangan ini. Tidak bisa maju kita. Pahit. Akui dosa-dosa. Melembut, lidah lembut, akui dosa, itu sudah ada buah anggur. Ranting sudah melembut, buah sudah muncul. Tapi kalau buah saja belum jadi air, diperas. Masih ada prosesnya. Itu tadi. Saja diperas. Jangan ada kekhawatiran, penyerahan. Terserah Tuhan. Enggak gampang juga ya, sama dengan ulurkan tangan juga. Enggak gampang. Serahkan kekhawatiran, menyerah kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, sabar dalam penderitaan. Yuk ucap syukur, masih banyak orang di bawah, masih banyak yang lebih menderita, masih syukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian sabar menunggu waktu Tuhan koreksi. Kenapa belum ditolong koreksi? Terakhir taat dengar-dengaran sampai daging tak, maka air menjadi anggur. Roh Kudus dicurahkan di tengah kita malam ini. Roh Kudus dicurahkan kepada kita malam ini. Hasilnya yang pertama manis, hidup itu akan manis. Air anggur yang manis. Yang pahit, yang tawar, yang pahit jadi manis. Yang tawar, yang pahit jadi manis. Bahagia kita. Pulang dengan kebahagiaan surga. Kalau ada Roh Kudus, ada kebahagiaan surga. Surga. Di tengah penderitaan pun ada kebahagiaan. Mungkin orang sampai berkata kasihan dia, begitu dia. Tapi kita bahagia. Semoga ini bisa dirasa. Orang mungkin sudah, kasihan. Terutama kami hamba Tuhan. Mungkin tidak makan, kasihan. Tapi kami bahagia kalau ada Roh Kudus. Sebaliknya, enak dia. Luar biasa. Belum tahu kalau dia sering kali meneteskan air mata. Dia sedang menderita. Ini Roh Kudus penentunya. Mau manis atau mau pahit, getir, tawar. Bukan harta, bukan penderitaan, bukan. Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, ada harta silakan. Tidak ada harta silakan. Ada penderitaan silakan. Tetap ada kemanisan, kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga, kepuasan surga kita selalu
mengucap syukur kepada Tuhan. Satu, kedua, mujizat terjadi. Saudara, pertolongan Tuhan akan nyata. Yang mustahil, yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yakin, saudara. Yang tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Diberikan pengertian oleh Tuhan. Tidak ada jadi ada. Saudara, tidak ada menjadi ada. Sudah saya saksikan, tidak bisa makan, tidak ada apa-apa. Tapi bisa jadi ada. Makanya saya yakin memberitakan ini, yakin. Tidak ada jadi ada. Bisa aja Tuhan, cara apapun bisa Tuhan lakukan. Bisa Tuhan lakukan. Kalau orang tidak pengalaman mungkin, wah gampang aja jadi pendeta. Ya cuma tidak ada jadi ada, tidak ada jadi. Betul itu pengalaman betul. Sehingga bisa kita alami sungguh-sungguh. Mustahil menjadi tidak mustahil. Semua selesai pada waktu. Juga keubahan, sebagai pembaharuan kita. Nah, pembaruan dari manusia daging manusia. Mulut manis itu tidak ada dusta. Jujur itu mulut manis. Jujur. Pembaruan hidup, jujur. Sungguh-sungguh. Rumah doa kita, jujur. Rumah doa. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, betul-betul sempurna. Yang termanis di awan-awan perjamuan kawin anak domba. Dalam malam ini, satu permohonan kita, jangan air jadi darah Tuhan, jangan penghukuman, jangan penderitaan, jangan dosa. Kami mau datang, biarlah air menjadi anggur. Roh Kudus dicurah, apapun keadaan kita, kalau Roh Kudus ada, manis semuanya. Yakinlah manis semuanya, tidak ada yang pahit lagi. Tuhan tolong kita semua. Mari gunakan waktu beberapa saat. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. Ayo serahkan. Ya, jangan tidur di bawah kaki Tuhan ya. Nah, ini berdoa ini ya. Ini ya. Bukan tidur ini, berdoa ya. Nah, ayo sungguh-sungguh. Saya selalu begitu kalau doa pagi. Lempinel itu banyak ngantuk-ngantuk. Saya bilang, kita bergumul melawan apa? Tapi pagi ini melawan ngantuk dulu ya. Nah, itu. Kalau lawan ngantuk berhasil, lainnya berhasil. Tuhan tolong. Ayo semua ya. Roh Kudus ada di sini 216 tadi. Mari, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Spon-spon dibagikan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Buka hati, buka suara. Apa keadaan kita? Yang berhasil jangan sombong, tetap butuh Roh Kudus. Manis atau pahit tergantung Roh Kudus, bukan yang lain. Oh, manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kalau yang menderita dan lain pahit, nikah dan lain-lain, ayo kesempatan malam. Yang sudah manis lebih manis lagi. Diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan Engkau tahu keadaan kami. Haleluya. Kami hanya butuh satu Roh Kudus, semua akan menjadi manis. Kami banyak kekurangan, kelemahan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa lagi. Haleluya.
Haleluya. Jamalah aku denganmu. Jamalah aku sekali lagi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Tanpa rohmu kami tidak ada arti apa-apa. Oh, haleluya. Ya Allah, hanya butuh Roh Kudus Tuhan malam ini. Oh, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Manusia daging tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Hanya pahit getir Tuhan. Hanya air jadi darah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Lembutkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Kau mudah juga Tuhan, butuh Roh Kudus Tuhan. Kami semua butuh Roh Kudus Tuhan malam ini. Haleluya. 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 Ya Allah, haleluya. 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 Menghadapi apapun hanya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mampu menghapus segala kekurangan kami, kelemahan kami. Oh, menjadikan manis semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, kami tak layak Tuhan, banyak kesalahan. Kami tak mampu, tak berdaya Tuhan. Haleluya. Kami banyak Tuhan tidak bahagia, banyak kesulitan kami. Ya Roh Kudus menolong kami. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak, orang tua tidak tahu. Siapapun tidak tahu, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lembutkan kami, jangan tetap keras Tuhan, lembutkan kami. Jamah setiap kami Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah kami.
Biar air menjadi anggur Tuhan. Bisa kami kecap bersama Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. 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 Ya Rabbi. 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 Ya Roh Kudus, ya kami. Tanpa Roh Kudus tidak ada arti hidup kami. Kami akan pahit getir hidup ini, akan menderita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Biar air menjadi anggur Tuhan. Semua menjadi manis Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya, haleluya.
nama Roh Kudus, jamah kami, jamah kami, merasakan kemanisan air anggur. Semua kami pasrahkan kepadamu. Apa yang terjadi, apa yang kami pikirkan Tuhan, semuanya kami serahkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sumbernya di hati Roh Kudus itu. Haleluya, jika ada kesulitan, semua tutup mata, letakkan tangan di dada, biar Roh Kudus mengalir di situ. Haleluya, haleluya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang mengganggu kita hari-hari ini. Perasaan takut, khawatir, perasaan marah, perasaan najis, perasaan jahat, perasaan apa saja. Ayo biar Roh Kudus menolong kita semua. Jadi manis semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Jangan terganggu oleh perasaan daging Tuhan. Itu yang membuat pahit Tuhan, membuat air jadi darah. Berikan perasaan kasih-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, sampai seperti Engkau bisa mengasihi musuh orang memusuhi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami pulang dengan kemanisan Tuhan. Haleluya. Oh, rumah tangga kami bisa menjadi manis kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah aku, ya Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Sambil bangkit berdiri. Inilah aku, oh Tuhan. Tunjukkan apa adanya semua. Ku serahkan segenap diriku padamu. Ayo, apa kelemahan, apa kekurangan, kemustahilan, apa kepahitan semua. Aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas. Dengan tundukkan kepala dengan curahkanlah Roh Kudus. Tunjukkan semua, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan batasi apapun. Roh Kudus tidak bisa terbatas oleh apapun. Sampai plong kita serahkan semua.
sampai manis. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sama dengan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi, lebih pelan-pelan sekali lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan, curahkanlah Roh Kudus. Ulurkan tangan-Mu, sudah cukup bagi saya menghadapi apapun. Haleluya. Angkat dua tangan. Haleluya. Terutama dalam nikah, rumah tangga, perlu anggur baru. Haleluya. Sekali lagi sampai mantap. Ayo pulang, tidak ada lagi pahit, kecewa, getir, najis, jahat, putus asa. Serahkan semua. Roh Kudus bisa melakukan apa saja. Bisa semua. Jangan batasi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kau muda, serahkan hidupmu dalam tangan Roh Kudus. Pasti manis, pasti selesai semuanya. Kita sembah Dia. Yang tidak bisa kami pikir dan lain-lain kami serahkan. Haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Jawab Roh Kudus. Jawab Roh Kudus. Yang paling pahit, yang paling mustahil. Jawab. Yang paling najis. Jawab. Jawab. Jawab kami. Yang paling putus asa, kecewa. Jawab. Jawab. Ya lagi, 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 ya Kudus, ya lagi, 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 oh Jawab. Kami tak berdaya Tuhan. Jawab semua, jawab. Mujizat terjadi malam ini. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Rasul. Kami pulang dengan anggur manis Tuhan. Kami tidak mau lagi yang pahit, yang getir Tuhan. Oh haleluya. Kami bawa yang manis dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bahagia dalam Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan kemanisan dari Roh Kudus. Dan kami pulang dengan mujizat-mujizat dari Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil. Sampai kesempurnaan jika Engkau datang. Bukan hukuman yang kami terima. Tapi perjamuan kawin anak domba. Puncak kemanisan bersama dengan Engkau.
bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan, semua. Ayo malam ini kita berdoa buat pribadi, buat keluarga kita. Mungkin dia memusuhi dan lain-lain, mungkin dia menyakiti kita. Doakan semuanya supaya tidak ada yang ketinggalan saat Yesus datang. Angkatlah dua tangan ke atas, haleluya. Kasihi semuanya, haleluya, 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 haleluya. Jika Engkau datang, suara kami berkumandang tetap bersama keluarga kami semua Tuhan. Roh Kudus yang menjamah semua, Roh Kudus yang menolong. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, berkati semua, mujizat terjadi. Jika kami harus pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu menentangi kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya, semua Tuhan Engkau jaga, lindungi, sertai. Terima kasih. Sekali lagi Roh Kudus menyertai kami. Kemanisan anggur manis akan kami bawa di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil Tuhan. Sampai perjamuan kawin anak domba, mujizat-mujizat akan terjadi Tuhan. Engkau tolong kami, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.